Siapa sih yang gak mau punya banyak uang? Semua orang pasti mau kan? Tapi jalan hidup orang itu beda-beda. Ada orang yang memang dari lahir udah kaya. Ada orang yang lahirnya tidak punya banyak uang, tapi pada saat mereka dewasa gitu, ternyata ada juga orang-orang yang dulu hidupnya sulit sekarang jadi kaya raya, punya banyak uang gitu. Tapi ada juga yang orang yang lahirnya kaya tapi kemudian kehilangan segalanya. Kuncinya sebetulnya ada di sini, mindset. Ada yang udah pernah baca buku ini gak? Karyanya Carol Dweck, Mindset. Mengerti kekuatan pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Memang di dalam buku ini sih Carol ini gak cerita tentang uang secara spesifik, tapi tentang mindset, bagaimana cara kita berpikir. Dan ini memang sebetulnya bisa dikaitkan juga dengan bagaimana kita mengatur uang kita. Jadi intinya adalah di buku ini Carol Dweck itu cerita tentang ada dua jenis mindset. Yang pertama fixed mindset, yang kedua growth mindset. Kita bahas yuk. Orang yang punya fixed mindset itu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu memang udah dari sananya. Jadi mereka berpikir bahwa kalau seandainya ada orang nih yang jago di bidang tertentu, itu karena memang dia bakatnya itu dari lahir. Kalau memang ada orang yang pinter nih, ya memang itu memang bakatnya orang itu dari lahir. Memang dia dilahirkan sebagai orang pinter gitu. Jadi menurut orang dengan fixed mindset, kemampuan seseorang itu memang udah dari sananya begitu dan gak bisa dikembangkan atau gak bisa diubah lagi. Jadi menurut mereka gini, kalau seandainya ada orang yang gak bakat musik, dia mau belajar main gitar sebagaimanapun juga usahanya dia untuk bisa main, dia gak akan pernah jago main gitar. Contohnya gitu. Nah beda sama orang yang punya growth mindset. Orang yang punya growth mindset itu mengerti bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari, segala sesuatu itu bisa dikembangkan kalau kita mau belajar gitu. Mereka percaya bahwa sukses itu lahir dari kerja keras. Dia mereka gak percaya sama udahlah pasrah aja sama keadaan, gak gitu. Mereka mau kerja keras. Terus apa kaitannya dengan uang? Ada dong, karena apa yang kita percaya di sini itu yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, kita coba cek sama-sama ya. Soal bakat atur uang. Nah, orang yang punya fixed mindset akan berpikir gini, gue emang gak bisa atur duit. Dari dulu orang-orang bilangnya begitu, nyokap gue bilang gitu, teman-teman gue bilang gitu, bahkan suami gue juga bilang gitu. Ya udahlah ya, emang gue nggak bisa atur duit. Beda sama orang yang punya growth mindset, dia akan bilang gini, emang banyak banget sih yang bilang gue nggak bisa atur duit, tapi tahun ini gue mau belajar serius nih ngatur duit. Pokoknya gue mau cari buku soal keuangan. Gue mau dengerin YouTube sama podcast yang bahas soal duit. Pokoknya gue pasti bisa tahun ini untuk bisa berubah, bisa ngatur duit gue. Soal bikin budget. Orang yang punya fixed mindset akan berpikir gini, aduh ribet banget sih bikin budget nih. Dari dulu tuh ya gue memang gak suka hitung-hitungan. Nilai matematika gue jelek. Waktu kuliah aja nilai akuntansi gue jelek mulu. Nah kalau orang yang punya growth mindset berpikirnya beda. Emang sih sekarang ini gue gak ngerti gimana cara bikin budget, tapi gue mau belajar deh dari orang-orang yang udah pada pengalaman bikin budget. Mungkin mereka bisa kasih tahu tips-tipsnya. Bikin budget yang simple dulu aja lah. Yang penting mulai dulu. Soal utang, orang yang punya fixed mindset berpikir gini, utang itu kan bagian dari hidup, semua orang juga utang. Zaman sekarang kalau nggak ngutang malah ribet. Sementara orang yang punya growth mindset berpikirnya begini, kalau gue belajar untuk bisa disiplin atur uang, gue nggak perlu utang. Kalau gue belajar untuk hidup sesuai kemampuan gue nggak perlu utang. Kalau gue belajar untuk menginginkan lebih sedikit dalam hidup ini, gue nggak perlu utang. Soal jadi kaya, orang yang punya fixed mindset mikirnya gini, what? Ada investasi yang bisa cuan segitu gede? Waduh mantap nih, jalan pintas menuju kaya. Gue mah gak terlalu ngerti ya soal investasi. Aduh ribet lah ya belajarnya soal itu. Udahlah, gue mau ikutan taruh duit aja. Sementara orang yang punya growth mindset berpikirnya gini, mau jadi kaya itu mesti kerja keras, gak bisa ikut-ikutan orang.
Kalau gue mau investasi, gue harus belajar dulu investasi apa. Saham itu apa sih? Belajar dulu. Reksadana itu apa sih? Belajar dulu. Investasi emas menguntungkan atau enggak sih? Belajar dulu. Jadi orang yang punya growth mindset ini gak gampang kena tipu investasi bodong. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih ya bedanya fixed mindset sama growth mindset. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita itu udah terlanjur punya fixed mindset? Kita mesti cari tahu nih akar masalahnya apa. Kenapa kita bisa punya fixed mindset? Mungkin karena memang kita percaya sama apa yang orang lain katakan tentang kita. Orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Atau mungkin kita memang dikelilingi sama orang-orang yang punya cara berpikir seperti itu. Orang-orang yang ngeluh mulu soal hidupnya tapi gak mau melakukan apa-apa untuk berubah. Setelah kita tahu akar masalahnya, kita harus lakukan sesuatu. Ya, kalau memang kita dikelilingi sama orang-orang yang memang cara berpikirnya seperti itu, mungkin kita mesti ubah nih lingkungan kita gitu. Kalau misalnya kita memang selama ini hanya percaya apa kata orang tentang diri kita, mungkin kita mesti belajar untuk meyakinkan diri kita sendiri nih bahwa kita punya cara berpikir ini bisa diubah, bukan fixed mindset tapi growth mindset. Nah, pada saat kita mengubah mindset kita, hidup kita pun pasti akan berubah juga. Mulailah berpikir seperti ini. Saya tidak bisa mengubah masa lalu saya, tapi saya bisa mengubah masa depan saya. Mungkin sekarang ini saya hidup terlilit dengan hutang, tapi saya akan cari tahu gimana caranya supaya saya bisa hidup bebas dari hutang. Mungkin sekarang ini saya nggak ngerti gimana caranya nabung. Saya selalu boros hidupnya, tapi saya akan belajar mulai bulan depan saya harus bisa mulai nabung. Buat keputusan yang tepat hari ini ya, mulai ubah nih cara berpikir kita dari yang tadinya fixed mindset jadi growth mindset. Dengan keputusan yang benar, dengan cara berpikir yang benar, pasti masa depan kita akan jadi lebih baik ya. Nah, punya banyak uang itu bukan cuma jadi mimpi aja, tapi juga pasti bisa jadi kenyataan. Satu yang mesti diingat, kalau nanti udah punya banyak uang, belajarlah untuk berbagi dengan orang lain. Karena hidup ini bukan cerita tentang kamu aja, tapi hidup ini juga tentang bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain. Rahasia ini jangan cuma disimpan sama kamu aja. Kalau memang kamu tahu ada orang yang perlu tahu tentang rahasia ini, kamu bisa share juga ke dia. Barangkali kamu bisa membuat hidup orang lain juga jadi lebih baik. Kalau kamu suka video ini, mungkin kamu juga bakalan suka video yang ini nih. Di sini saya cerita tentang bagaimana mindset kita pada saat mengatur uang. Ketemu lagi di sana ya. Thank you for watching. Bye bye.